Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan yang Allah tanamkan dalam diri kita kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama juga dalam kondisi seperti sekarang ini, kesehatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, yang menuntut kita untuk senantiasa ingat terhadap nikmat tersebut dan diiringi dengan kesyukuran, baik dengan keyakinan di hati atau ucapan lisan, serta direalisasikan dengan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahira. Alhamdulillah bil akhirati wal ula. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak terasa sungguh perjalanan waktu semakin mendekatkan diri kita kepada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, pertolongan, kemudahan, kesehatan, keamanan, sehingga kita diberi kesempatan untuk bersua dengan Ramadan di tahun yang mulia ini dan tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu, persiapkanlah diri dengan amal ibadah, kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, memperbanyak ketaatan, membiasakan diri membaca Al-Quranul Karim, dan terutama amalan yang mulia yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini adalah banyak berpuasa. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha meneladani Rasul untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya berkaitan dengan dua perkara yang wajib diwaspadai dan ditinggalkan di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tashbih dan at-takyif. Jangan sampai terbesit, apalagi melakukan. Jangan sampai terbesit dalam benak pikiran kita tatkala menetapkan sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Terbesit dalam benak pikiran kita persepsi negatif tentang Allah, sehingga kita memiliki pemahaman tashbih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini jelas hal yang batil. Terlebih lagi bila mengatakan bahawa sifat tersebut sama dengan sifat makhluk.
Yang kedua, hal yang harus diwaspadai, ya, yaitu jangan sampai juga ya ada usaha dan keinginan dari diri kita untuk merekayasa kaifiyah, ya, memaksakan akal pikiran untuk merekayasa kaifiyah hakikat sifat tersebut, kerana hal itu tidak akan mungkin bisa diketahui, hal yang mustahil untuk diketahui. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Dan tentunya bukan sekedar ya dua perkara saja yang wajib kita waspadai di dalam mengimani menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tapi juga ada hal yang lain yang juga telah pernah kita sampaikan. Jangan sampai ditakwil, ya, jangan sampai diingkari. Takwil sifat, menyelewengkan maknanya, merubah maknanya, ya, atau ya mengingkari, itu ta'til. Semua itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan kaidah yang masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kendati kaidah ini juga telah pernah disampaikan dalam pembahasan ya, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidahnya adalah ya, jika ada yang bertanya ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang menjadi landasan kita? Apakah bisa direkayasa atau bisa ditetapkan dengan akal semata? Telah dijelaskan sebelumnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalil yang menjelaskan ya, tentang nama Allah hanya satu dalil saja, yaitu terteranya dalam Al-Quran dan hadis nama-nama tersebut. Bila terdapat dalam Al-Quran dan hadis nama Allah, maka kita tetapkan. Itulah yang dimaksud dengan tauqifiyah. Sedikit berbeda dengan sifat, kendati secara prinsip sama. Nah, bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, juga yang menjadi landasan adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tapi terdapat sedikit perbedaan sisi pendalilan. Nah, sisi pendalilan, sebagaimana akan kita jelaskan. Maka kaidahnya untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi, kaidah yang masyhur di kalangan ahli sunnah adalah sifatullah tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya ya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dengan logika semata. Nah, maka bila terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, hal yang menunjukkan atau penetapan sifat kepada Allah, bagi Allah, atau menunjukkan kepada sifat, maka yang demikian itu kita tetapkan. La majala lil aqli fiha. Tidak ada ya, peluang bagi akal untuk beranalogi, untuk merekayasa, ya, untuk berijtihad. Kerana sebagaimana pernah kita sampaikan, bab tentang sifat atau tentang nama dan sifatlah babun ghaibi, berkaitan dengan perkara yang gaib. Iman kepada Allah, dan tidak akan mungkin ya, seorang hamba ya, bisa menetapkan bahawa ini sifat Allah, ini nama Allah,
kecuali bila datang dalilnya dari Al-Quran atau dari wahyu, baik itu Al-Quran atau hadis. Nah, oleh kerana itu, ahli sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan membuat-buat istilah yang baru, penamaan yang baru di dalam pembahasan ini. Mereka hanya mengikuti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan juga apa yang telah dijelaskan dalam hadis. Inilah makna tauqifiyah. Ini secara prinsip, ya, tentunya sama dalam hal ini dengan masalah penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, melarang kita untuk berbicara dalam urusan agama, ya, tentu berkaitan dengan masalah iman, keimanan pada Allah yang paling utama. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa ilmu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara perkara-perkara yang termasuk dosa besar, bahkan berbicara atas nama Allah, berbicara tentang Allah dalam agama ini digandengkan dengan perbuatan syirik. Nah, wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian melakukan atau mengatakan sesuatu tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, qala subhanahu, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan pada manusia, katakan wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan kezaliman, ya, tanpa ada alasan. Artinya memang kezaliman tidak ada sama sekali alasan untuk menzalimi. Semua adalah kebatilan. Wa an tusyriku, dan juga Allah mengharamkan perbuatan syirik, sesuatu yang tidak pernah terdapat dalil yang membenarkannya dalam Al-Quran, dalam, ya, wahyu, dalam agama ini. Kemudian wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara, mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Berarti Allah melarang kita berbicara tentang Allah, termasuk dalam hal tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan, ya, pengetahuan, ma'rifah kita kepada Allah, ya, dan seluruh hal yang berkaitan dengan agama ini bahwa landasnya adalah ilmu, bukan akal semata, bukan merekayasa, bukan logika, ya, tapi berdasarkan ilmu. Nah, tentu terutama hal yang paling utama dan agung adalah masalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini dalil yang pertama. Di antara dalil menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Kenapa demikian? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, dan itu mencakup akal, semua hal itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka tatkala seorang berbicara, ya, di dalam urusan agama, maka dia akan diminta pertanggungjawaban.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian tidak berlandaskan ilmu, tentu dia akan mendapatkan sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Ini dari sisi dalil yang menjelaskan hal itu. Maka menetapkan sifat Allah itu dengan dalil, bukan dengan akal dan logika. Dan tidak boleh bagi seorang untuk mengada-ngada atau membuat istilah-istilah yang baru di dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Seperti perilaku ahlul kalam. Mereka mengada-ngada istilah-istilah yang baru, penamaan-penamaan yang baru dalam masalah teologi atau masalah mengenal Allah, masalah usuluddin. Kemudian istilah-istilah tersebut berusaha dilegitimasi, dicari legalitasnya dengan memaksakan dalil agar dicocok-cocokkan dalil agar menjadi cocok. Baik. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Maka Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, mengatakan la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah wa ma wasafahu rasuluhu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'an wal hadith. La yutajawazul Qur'an wal hadith. Kata beliau bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditetapkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang telah ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyelisih Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita melangkai Al-Quran dan hadis. Artinya meninggalkan Al-Quran dan hadis kemudian kita gunakan akal dan rekayasa semata. Ini akidah dan ini prinsip. Dan kita mengetahui bagaimana di zaman Imam Ahmad rahimahullah, di zaman yang muncul fitnah yang berkaitan dengan sifat Allah, terutama masalah Al-Quranul Karim. Maka dikatakan fitnah khalqil Quran. Tatkala orang-orang Jahmiyah, Ahlul Kalam, dengan berbagai sektenya, terutama Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mendapatkan kedudukan di sisi penguasa, dan mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyisi akidah ahli sunnah. Jadi mereka memprovokasi penguasa sehingga terjadilah fitnah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah dan secara khusus pernyataan Al-Quran sebagai makhluk. Sementara Al-Quran kalamullah sifatnya, dan sifat Allah lah tidak akan mungkin menjadi makhluk karena sifat tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang sungguh sampai saat ini kita rasakan efeknya, dampaknya, sehingga muncul pemikiran orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, terutama masalah kalam. Tentunya tidak diragukan bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka yang selalu komitmen dengan Al-Quran dan dengan sunnah, perkataan mereka sama, tidak ada perbedaan, sepakat bahwa mereka adalah, atau mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, bukanlah makhluk. Nah, dalam konteks penjelasan Imam Ahmad tentang akidah Ahlussunnah dan membantah, mengkritisi akidah Jahmiyah yang mereka mengada-ngada dalam masalah teologi dan usuluddin, terutama mengenal Allah Subhanahu wa taala ini, maka muncullah pernyataan beliau. Di antaranya beliau mengatakan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu
hanya ditetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Ikhwatal iman, wa rahimakumullah. Nah, baik. Ini secara prinsipnya. Kemudian dalam sisi pendalilan, jika dalam pembahasan tentang nama Allah yang telah pernah kita jelaskan sebelumnya, bahwa sisi pendalilan untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu saja. Sisi pendalilan, ya, atau bentuk dalil yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu bentuk saja, satu jenis saja, yaitu terdapatnya dalil secara sharih dan sahih, secara nyata dan benar. Al-Quran tentu tidak ragukan lagi, dan hadis tentu yang sahih, karena ada hadis-hadis yang dinisbatkan secara dusta dan palsu pada Nabi SAW. Bukan itu landasannya. Jadi dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna, maka jenis pendalilannya atau sisi pendalilannya hanya satu, yaitu apa yang tertera di dalam Al-Quran atau hadis secara nas, secara nyata, ya, tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikenal dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. As-Sami', Al-Basir, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Awwal, Al-Akhir, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, ya, dan nama-nama yang lain. Baik. Adapun tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini, ya, ada 3 sisi pendalilan. Nah, ini bedanya. Jadi memang pembahasan tentang nama itu sangat spesifik, ya, lebih khusus, spesial. Nah, pembahasan tentang sifat sedikit lebih luas. Nah, dan ini yang pernah kita sampaikan sebelumnya, babus sifat awsa' min babil asma'. Pembahasan bab tentang pembahasan sifat itu lebih luas dari bab pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi pendalilan kita menetapkan, ya, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hal ini ada 3, ya, sisi pendalilan. Ada 3 sisi pendalilan. Nah, pendalilan untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, sisi pendalilan yang pertama adalah yaitu terdapatnya dalil secara nyata, ya, sharih, secara teks dan, ya, nassun sharih, menunjukkan kepada sifat tersebut. Nah, menunjukkan kepada sifat tersebut dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Seperti, ya, sifat Allah Al-Izzah. Walillahil izzatu wa lirasulihi Al-Izzah. Ya. Tentunya nama Allah Al-Aziz. Ya. Maka terdapat dalam Al-Quran, ya, penetapan sifat Al-Izzah bagi Allah. Ini sharih, ya, secara nyata. Qul lillahil izzatu wa lirasulihi. Nah, katakanlah izzah, keagungan tersebut, ya, adalah milik Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Nah, ini yang pertama. Al-Quwwah, ya,
juga terdapat penetapan hal itu secara sharih. Dzul quwwatil matin. Nah, dzul quwwatil matin. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dzul quwwah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Al-quwwah. Maka kita menetapkan karena terdapat dalil secara sharih. Al-quwwah. Nah. Ar-rahmah. Nah. Ar-rahmah. Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmah. Allah menisbatkan rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terdapat dalam Al-Quran, nah, wa huwal ghafuru dzur rahmah. Al-ghafur dzur rahmah. Nah, Allah Maha Pengampun, dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Nah, begitu juga al-batshu. Ya. Al-batshu adalah ya, ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna batsha rabbik lasyadid. Sungguhnya ancaman ya, azab Rabbmu adalah, kemurkaan Rabbmu adalah yang syadid, yang sangat pedih, yang sangat berat. Nah, begitu juga sifat berkaitan dengan zat, al-wajh, wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Jelas ya, wajhu rabbik. Itu namanya sharih, kan terdapat secara teks nyata penetapan itu dan dinisbatkan kepada Allah. Wa yabqa wajhu rabbik. Nah, begitu juga al-yadaini, dua sifat tangan. Secara nyata terdapat Al-Quran dan hadis penisbatan itu kepada Allah. Allah mengatakan ya kepada iblis, bertanya kenapa dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam yang diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya. Ya, qala subhanah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, begitu sifat mata dan yang lainnya. Jadi ini yang dinamakan dengan at-tasrih, yaitu secara nyata terdapat penetapan hal itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Ini sisi pendalilan. Ya. Dalam hal ini sama ya sisi pendalilannya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kita jelaskan, nama Allah ya juga harus terdapat secara nyata di dalam Al-Quran dan hadis. Penetapan hal itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dianalogikan. Taib. Kemudian yang kedua, sisi pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat. Saya ulangi, sisi pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat yaitu ya tadammunul ism laha, kandungan nama terhadap sifat tersebut. Jadi nama mengandung sifat, nama mencakup sifat. Nah, maka sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah dan yang telah juga pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kenapa nama-nama Allah disifati dengan al-husna. Ya. Karena setiap nama mengandung makna yang sempurna, dan makna yang sempurna tersebut
adalah sifat bagi Allah. Baik. Dan juga pada kaidah yang pernah kita sampaikan bahwa sifat Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada sifat muta'addin, yaitu sifat yang membutuhkan objek. Maka dalam hal ini ada 3 perkara yang wajib kita tetapkan. Yang pertama, itulah nama bagi Allah. Yang kedua, bahwa nama tersebut mengandung sifat, wajib sifat yang terkandung dalamnya. Dan yang ketiga, hukum atau konsekuensi yang berkaitan dengan nama tersebut. Kalau tidak menunjukkan kepada objek, tapi hanya lazim, ya, maka mencakup 2 hal. Menunjukkan kepada nama dan menunjukkan pada sifat. Ini telah kita jelaskan secara detail pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kita ingin menegaskan, ya, bahwa sisi kedua, ya, sisi pendalilan kedua untuk menetapkan sifat Allah, yaitu nama-nama Allah yang mengandung, ya, sifat-sifat tersebut. Maka kaidahnya setiap nama menunjukkan kepada sifat. Setiap nama mengandung sifat. Bahkan pernah kita sampaikan, bukan satu sifat saja, bisa mengandung lebih dari satu sifat. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Dan nama Allah banyak sekali. Ya. Seperti Al-Ghafur, Wal-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur ini nama. Maka sifat yang terkandung dalamnya adalah Al-Maghfirah. Al-Maghfirah. Maka sifat Allah adalah maghfirah. Inna rabbaka ladu maghfiratin. Nah, sesungguhnya Rabbmu itu memiliki sifat maghfirah. Berarti kita mengetahui nama Allah Al-Ghafur menunjukkan kepada sifat Al-Maghfirah. As-Sami', ya, huwa As-Sami'. Maka kita katakan As-Sami' mengandung sifat As-Sam'u. Berarti Allah memiliki pendengaran. Karena mustahil dinamakan sebagai Sami' yang maha mendengar, tapi tanpa pendengaran, mustahil. Enggak masuk akal. Kendati sekte Mu'tazilah yang menurut mereka, pengakuan mereka, mereka orang yang menggunakan logika, tapi tidak memiliki logika yang benar. Mereka menetapkan nama tanpa makna. Sehingga apa yang mereka katakan? Hanya sami' saja, tanpa pendengaran. Atau alim, tanpa pengetahuan ilmu. Ini jelas logika yang betul rancu sekali, dan juga, ya, pola, ya, pendalilan atau cara pendalilan yang tidak bisa diterima dengan akal yang sehat, karena bertentangan dengan logika. Nah, taib. Begitu juga, ya, nama Allah Al-Alim. Maka kita katakan sifat Allah Al-Ilmu. Karena namanya Al-Alim, karena setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahmah, nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahmah. Nama Allah Al-Hakim, maka sifat Allah adalah Al-Hukm wal-Hikmah. Al-Hayyu wal-Qayyum, maka sifat Allah Al-Hayatuh wal-Qayyumiyah. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq,
Nah, maka sifat Allah al-khalqu, menciptakan. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, maka sifat Allah Al-Izzah. Nah, begitu seterusnya. Maka inilah ya akidah Ahlussunnah, sisi kedua penetapan ya terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita memahami kerancuan ya pemahaman sebagian sekte yang membatasi sifat dengan jumlah-jumlah tertentu. Kok dibatasi? Atau kok didoktrinkan jumlahnya sekian? Ya. Padahal dari apa yang kita jelaskan tadi, setiap nama menunjukkan kepada sifat. Berarti 99 Asmaul Husna tersebut masing-masing menunjukkan kepada sifat, bahkan sebagian nama di Asmaul Husna tersebut menunjukkan lebih dari satu sifat. Nah, ikhwatal iman para rahimakumullah. Ini sisi pendalilan yang kedua untuk menetapkan sifat Allah. Dan ini tidak berlaku dalam menetapkan nama. Ya. Tidak berlaku dalam menetapkan nama. Tidak mutlak seperti itu. Contoh, sifat Allah Al-Kalam, sifat Allah Al-Iradah. Tapi tidak semua sifat Allah menunjukkan pada nama. Berbeda dengan nama tadi. Setiap nama menunjukkan pada sifat. Tadammun, al-ism laha. Karena mengandung ya sifat. Adapun sifat, tidak setiap sifat mengandung menunjukkan ya. Tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Al-Kalam, kalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yasma' kalam Allah. Al-iradah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak termasuk ke dalam Asmaul Husna al-mutakallim. Beda, al-mutakallim. Ya. Dan juga tidak masuk ke dalam Asmaul Husna al-muridu. Jadi, bab tentang nama lebih spesial. Nah, sisi pendalilannya lebih sempit. Tapi bab tentang sifat, sisi pendalilannya agak lebih luas. Sehingga setiap nama menunjukkan pada sifat. Dan tidak setiap sifat menunjukkan kepada nama. Baik, sisi pendalilan yang ketiga. Ya. Sisi pendalilan yang ketiga. At-tasrih bi fi'lin. Jadi pernyataan ya, pernyataan bi fi'l dengan perbuatan atau sifat yang menunjukkan wasfin ya pada sifat Allah tersebut. Jadi terdapat dalam Al-Qur'an yaitu pernyataan itu dengan mengungkapkan dengan perbuatan bil fi'l ya. Maka yang demikian itu menunjukkan pada sifat. Menunjukkan kepada sifat. Nah, atau secara redaksi wasf ya, disifati. Maka itu menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, jadi dengan redaksi fi'il, perbuatan, fi'il, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya dalam Al-Quran sebagai contoh ya yang masyhur dan ini yang banyak jadi perdebatan di kalangan ahlul kalam dan ditakwilkan mereka dan mereka sepakat mentakwilkannya, yaitu istiwa alal arsh. Redaksi istiwa itu dalam bentuk fi'il, perbuatan.
bukan isim, bukan nama. Karena redaksinya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Idzan istawa 'ala. Tsumma istawa 'alal arsy. Dalam 6 tempat. Kemudian dengan redaksi Ar-Rahman istawa dalam surat Thaha satu ayat. Berarti dalam 7 ayat disebutkan istiwa. Dengan redaksi yang sama, tidak berbeda. Istawa ditambah dengan huruf 'ala. Huruf jar 'ala. Istawa 'ala. Nah, dalam semua redaksi. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah. Allah yang melakukan. Yang menunjukkan kepada makna tinggi di atas arasy. Karena arasy makhluk yang paling tinggi dan istiwa adalah tinggi yang spesial. Karena sesungguhnya Allah itu maha tinggi, itu sifat Allah. Sifat dzatiyah. Allah maha tinggi. Dan setelah penciptaan langit dan bumi, Allah berkehendak ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi mutlak zatnya itu istawa 'alal arsy, di atas arasy. Setelah penciptaan langit dan bumi. Tsumma istawa 'alal arsy. Maka dalam hal ini kita katakan istiwa itu perbuatan fi'il yang menunjukkan kepada sifat istiwa. Karena perbuatan Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah ya sepakat mengimani hal itu. Sebagaimana ahlul kalam sepakat mentakwilkannya dengan berbagai takwil-takwil yang berusaha memaksakan dalil untuk sesuai dan cocok dengan akal dan keinginan mereka. Dengan berbagai syubhat yang mereka utarakan, ya syubhat yang sungguh sangat lemah, sangat ya rapuh sekali, bagaikan ya rumahnya ankabut, ya bahkan lebih lemah dari itu. Nah, rumah laba-laba, bahkan lebih ya rapuh dari itu semua. Taib. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan istiwa sifat Allah Subhanahu wa taala kama yaliqu bihi, ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita tetapkan sebagaimana ya zahirnya, ditetapkan secara tekstual zahirnya, dan maknanya dimaklumi, kaifiyah yang tidak diketahui dan tidak boleh ditakwil. Siapa yang mentakwil sifat tersebut maka telah menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Kendati menamakan ahli sunnah. Nah, karena takwil bukanlah metode ahli sunnati wal jamaah, tapi metode ahlul kalam. Maka kita tetapkan istiwa. Dalilnya dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Satu dengan redaksi ya, thumma istawa 'alal arsy. 6 ayat dengan redaksi yang sama, tsumma istawa 'alal arsy, dalam surah At-Thaha dengan redaksi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Baik. Begitu juga an-nuzul. An-nuzul perbuatan Allah yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis mutawatir. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, Allah Rabbuna, yanzil, turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Maka kita mengimani yanzil perbuatan Allah, fi'il, maka menunjukkan pada sifat an-nuzul. Maka Allah nazil, yanzil, turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kebesaran keagungannya, tentunya berbeda dan bersih, suci dari berbagai persepsi-persepsi negatif
yang mungkin masuk dalam akal pikiran seorang, merekayasa seandainya turun berarti begini dan begitu seterusnya, itu semua kita bersihkan dalam benak pikiran kita. Ya, karena sebagaimana yang sering kita sampaikan dan terus akan kita sampaikan agar ya terpatri dalam hati kita bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk. Wajib kita sucikan Allah, tanzihu subhanahu wa ta'ala. Tapi usaha kita untuk mensucikan tersebut tidak boleh berefek kepada mengingkari. Ya, jangan sampai kerana ingin mensucikan Allah diingkari sifatnya. Sebagaimana ahlul kalam, ya, mereka ingin mensucikan Allah tapi mengingkari sifat. Enggak boleh, karena tidak bertentangan antara menetapkan dengan mensucikan. Karena menetapkan sebagian ditetapkan Allah, ya, dengan menetapkan sebagian ditetapkan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan, itulah makna tanzih, mensucikan Allah, bukan mengingkari. Ya, maka tanzihun bila ta'til wa itsbatun bila ta'wil. Bila ta'til, ya, tanzihun bila ta'til, tetapkan, ya, tapi jangan diingkari. Wa itsbatun bila tashbih, ditetapkan tapi tidak menyerupai. Nah, an-nuzul, kemudian juga Allah akan datang pada hari kiamat untuk, ya, melakukan proses, ya, al-hisab, ya, pengadilan di antara hambanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu, ya, pada hari kiamat dan menunjuk para malaikat bersaf-saf. Ka jaa fi'il, maka menunjukkan pada sifat maji. Maji dalam susunan, ya, isim, ya, menunjukkan pada sifat, menunjukkan pada fi'il, perbuatan, al-maji, kedatangan atau datang. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, di antara juga hal yang menjelaskan hal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah membalas perbuatan orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat kejahatan. Allah menyebutkan inna minal mujrimina muntaqimun. Muntaqimun isim fa'il dari intaqam. Tapi di sini tidak boleh dikatakan secara mutlak, ya, Allah muntaqim. Harus dikaitkan dengan perbuatan atau orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, Allah muntaqim bil mujrimin. Maka kita mengabarkan, nah, Allah itu muntaqim, ya, membalas perbuatan orang-orang, ya, yang berbuat bejat, buat kejahatan. Maka kita tetapkan, itu menunjukkan pada sifat al-intiqam. Tapi al-intiqam di sini tidak mutlak dikatakan demikian, tapi harus dikaitkan dengan perbuatan atau orang-orang yang berbuat, ya, kejahatan tersebut. Nah, ikhwatal iman para rahimakumullah, ini semua menjelaskan pada kita bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita hanya mengikuti dalil. Jadi kalau tadi itu perbuatan ala fi'il, dan yang muntaqimun menunjukkan muntaqim itu wasfun, ya, menunjukkan pada sifat al-intiqam, wasfun. Maka sebagai kesimpulan kita ulangi bahwa ada tiga sisi pendalilan yang menjelaskan pada sifat Allah. Yang pertama, secara nyata terdapat penjelasan penetapan, ya, dalam Al-Quran dan hadis tentang hal itu. Yang kedua adalah, ya, kandungan dari nama yang menunjukkan kepada sifat. Dan sisi pendalilan yang ketiga, ya, pernyataan, ya, atau tentang perbuatan Allah dan sifat yang menunjukkan kepada, ya, hal atau sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga sisi pendalilan yang harus diperhatikan di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian semakin tampak dan kita semakin memahami bahwa bab
sifat lebih ya luas daripada bab pembahasan tentang nama. Nah, taib demikian wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dari Ibu Yuni, Jakarta Pusat. Silakan Ibu Yuni, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, dengan Ibu Yuni, Jakarta Pusat. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Untuk awal mengetahui Asmaul Husna, sifat-sifat Allah itu. Oh iya, sih benar. Untuk awal mengetahui. Halo? Ya, silakan Ibu, langsung. Kita untuk mengetahui Asmaul Husna itu, sifat-sifat Allah yang 99 itu boleh kita hafalkan, kemudian kita amalkan dalam sholat kita, dalam sujud kita dengan berdoa, apakah itu dibenarkan? Nah, dan kemudian yang kedua, Ustadz, dalam bulan Sa'ban ini untuk tanggal 15 Sa'ban apakah ada amalan khusus, Ustadz? Sebab saya dengar dari Ustadz yang ada di Roja TV untuk diperbanyakkan untuk puasa. Nah, untuk tanggal 15 Sa'ban ini apakah ada nisfu Sa'ban doa khusus yang saya pernah baca setelah maghrib baca Yasin 3 kali dan doa yang ada khusus, apakah itu dibenarkan? Apakah itu bid'ah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. terima kasih kepada Ibu Yuni ya, Jakarta Pusat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Ibu dan kita semua dan seluruh para pemirsa di mana saja berada. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama tentang Asmaul Husna. Ya, apakah boleh kita menghafalnya, kemudian mengamalkannya, kemudian membaca di waktu sujud dan solat kita? Dalam hal ini tentu ditinjau dari dua sisi. Apa maksud dari menghafal, mengamalkan, dan juga membacanya dalam solat? Tidak diragukan bahwa ya, mengetahui dan menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan dari Asmaul Husna, termasuk menetapkan ya makna yang terkandung di dalamnya, merupakan hal yang sangat agung, amalan yang utama, karena terdapat ya janji atau jaminan bagi seorang yang melakukan hal itu untuk masuk surga. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya. Barang siapa yang ahsaha akan masuk surga. Maksud ahsaha, menghafalnya, memahami isi kandungannya, menetapkan. Memahaminya dan menetapkan, kemudian mengamalkan. Bagaimana mengamalkan? Ya, sebagaimana perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maka di sini kita memahami bertawasul dengan nama-nama Allah dalam berdoa merupakan amal ibadah yang disyariatkan. Ya, yang disyariatkan. Kita bertawasul sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ingin minta rezeki. Ya, sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Fattah, irzuqni waftah min barakatik, misalnya seperti itu. Ya, kita dalam keadaan mungkin terjun dosa dan maksiat, ingin taubat, ya Tawwab, Allahumma gfirli, Allah ya Rahman, ya Rahim, Allahumma gfirli, wa tub alayya, begitu seterusnya. Jadi, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Makanya doa-doa Nabi SAW penuh dengan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di pagi dan petang hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kan begitu ya. Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatku aku berlindung, aku minta mohon pertolongan. Nah, maka jika itu yang dimaksud, ya itu yang kita lakukan.
Tapi jika pertanyaan dimaksud oleh Ibu Yuni tadi, baca 99 nama tadi, kita menghafalnya, kemudian di waktu sujud al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, ya tidak seperti itu. Karena bacaan sujud jelas ya adalah waktu subhana rabbiyal a'la, kemudian berdoa. Nah, dan pas dalam berdoa tadi kita menyebut nama Allah. Di antara Asmaul Husna tadi, kan begitu. Dan memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Ini kita berarti bertawassul, memohon Rabb yang memutarbalikkan hati. Nah, yuqallib itu perbuatan sifat Allah yang membolak-balikkan hati. Kita memohon kepada zat yang membolak-balikkan hati untuk menetapkan hati kita. Nah, subhana rabbiyal a'la. Subhan bertasbih, a'la nama Allah. Subhana rabbiyal azim. Waktu rukuk, yang maha agung, ya. Kemudian di dalam berdoa, ya, kita berlindung kepada Allah dari berbagai, ya, di akhir salam kita, sebelum salam, berlindung pada Allah dari 4 perkara dan doa-doa yang lain. Jadi kalau itu yang dimaksud, ya, kita berdoa, kita memuji Allah tentu dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi jika yang dimaksud seorang ini menghafal 99, ya, kemudian dibaca dalam sujud, ya, As-Sami'ul Basirul dan seterusnya, kan begitu, seperti yang disenandungkan kebanyakan, ya tidak seperti itu, ya, maka ini jelas tidak begitu mengamalkannya. Kemudian di dalam mengimani sifat-sifat tersebut, nama-nama tersebut, yaitu harus kita mengimani isi kandungannya. Ini yang sering saya sampaikan, ya, disampaikan bahwa ada hal yang perlu, ya, dibenahi dan juga sikap kontradiksi dari sebagian kaum muslimin. Mereka menghafal Asmaul Husna, sementara di Asmaul Husna tersebut ada nama Allah, tapi mereka yakini sifatnya sebatas dengan jumlah tertentu. Pada setiap nama menunjukkan pada sifat. Ini kan hal yang, ya, antara konsep akidah yang didoktrinkan dengan ucapan yang dilantunkan berseberangan. Nah, cukuplah itu menunjukkan kepada kerancuan konsep yang didoktrinkan. Nah, Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahmah. Maka bagaimana mengamalkan nama tersebut, ya, sifat tersebut? Berarti begitu kita ingin mohon keampun dan rahmat, ya, sebut nama ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Dan begitu juga bagaimana efek dalam kehidupan kita, ini konsekuensinya. Ya, begitu terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan putus asa. Kenapa? Rahmat Allah itu luas. Ya. Tapi ingat juga, jangan terlena dan kebablasan berdosa. Ingat, ya, inna adabi adabun alim. Kendati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi ingat azabnya pedih. Nah, ini akan membangun keseimbangan, ya, at-tawazun, keseimbangan di dalam hidup kita. Nah, itu di antara bentuk-bentuk pengamalan tadi. Nah, jadi begitu, jangan dibaca, ya, seperti disenandungkan kemudian kita ucapkan, tidak seperti itu. Dan itu bukan zikir. Sekadar menghafal begitu saja dan menyandungkan zikir. Kalau yang maksud zikir ini babnya tentu ada panduannya. Maka dengan nama yang sempurna, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang kedua, apakah ada amalan khusus di pertengahan Sya'ban? Pertengahan Sya'ban, ya, seperti sebutkan tadi ada Yasin, baca 3 kali ba'dal maghrib, zikir-zikir yang lain, maka kita katakan tidak ada amalan khusus di pertengahan Sya'ban. Tidak ada amalan khusus di pertengahan Sya'ban. Nah, ada dalam hadis, satu hadis yang sahih, bahwa di pertengahan Sya'ban Allah akan memantau kembali, ya, perhatikan kondisi hambanya, yattali ala ahli al-ard,
Nah, kemudian memaafkan ya kesalahan mereka, kecuali orang yang berbuat syirik dan musyahin, illa musyrik wa musyahin. Nah, yattali ala iba ahli al-ardi wa yaghfiru. Nah, wa yaghfiruhum illa al-musyrik wa musyahin. Kecuali orang yang berbuat syirik, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musyahin, syahna, al-adawah, yang masih memendam kebencian, permusuhan sesama mereka. Baik kaum muslimin secara umum, apalagi secara selama karib kerabat mereka atau rahim mereka. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pelajaran bagi kita. Maka mari bersihkan hati. Jangan pendam kebencian dan permusuhan itu, hilangkan, tidak ada manfaatnya. Ya, untuk apa dipendam dan dibawa mati sampai dikuburkan bersama kita? Enggak ada manfaatnya. Maka hati-hati dari dua hal ini. Berbuat syirik dan musyahin. Itu hadis sahih. Ya. Dan itu juga sama sekali tidak menunjukkan kepada amalan yang spesial, mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan amalan-amalan yang menjadi mungkin sebagian rutinitas atau tradisi dia. Membaca Yasin 3 kali ba'dal maghrib, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Atau zikir-zikir yang lain, atau amalan-amalan nisfu Sya'ban, enggak ada. Ya. Tidak ada sama sekali dalilnya. Semua hal itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Yang ada dalil dan keutamaannya adalah seorang banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa demikian? Karena Rasul SAW melakukan hal itu. Ya, beliau tidak berpuasa penuh kecuali di Ramadan, dan beliau tidaklah banyak berpuasa ya di bulan-bulan selain Ramadan seperti banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Kalau kita, negeri kita, Rajab, Masya Allah, berbagai ritual dan aktivitas dilakukan, padahal tidak ada dalilnya. Ya, puasa inilah dan macam-macam, kan begitu bacaan dan seterusnya. Tapi Sya'ban yang betul ada dalilnya sahih, malah banyak yang lalai. Nah, tatkala manusia lalai, kita bangkit untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi, syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang banyak manusia lalai dalam bulan ini, antara Rajab wa Ramadan. Kemudian yang ketiga, pada bulan Sya'ban, karena ada amalan yang diangkat ya per pekan, ada juga ya di setiap tahun gitu ya. Dan per pekan adalah di waktu puasa Senin Kamis. Dan di bulan Sya'ban ini termasuk ya tempat waktu Allah ya diangkat amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menginginkan bahwa amalan yang dipersembahkan dia kepada Allah tatkala amalan diangkatlah berpuasa. Nah, berpuasa. Ini yang harus diperhatikan. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan, khususnya bagi ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Ummu Sabila Ustaz di Pekanbaru. Silakan Ibu pertanyaannya. Fik barakallah. Begini Pak Ustaz, apa perbedaan Allah itu Maha Rahman dengan Allah itu Maha Rahim? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ummu Sabila di Pekanbaru, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apa perbedaan antara Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Kita membaca dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama,
perlu dipahami bahwa kedua nama tersebut menunjukkan pada sifat ar-rahmah, ya, ar-rahmah. Tapi apa perbedaannya? Jelaskan oleh para ulama. Jadi ar-rahim itu lebih spesial. Ar-Rahman itu menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah. Rahmatuhu wasi'ah. Sebagaimana menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sebagaimana perkataan, ya, malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Jadi rahmatmu ya Allah meliputi segala sesuatu. Ini dalam hadis Rasul menjelaskan, Allah mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi. Nah, ghalabat, mendahului rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk. Nah, adapun Ar-Rahim yang spesial. Nah, ini spesial. Spesial yang Allah berikan rahmat yang spesial kepada ahlul iman, orang-orang yang bertakwa. Nah, ahlul iman dan orang yang bertakwa. Nah, kana bil mu'minina rahimah. Tidak sebutkan bil mu'minin rahmana. Nah, karena orang beriman, karena imannya, ini mereka mendapatkan rahmat yang spesial. Adapun secara umum, itu rahmat Allah, yaitu meliputi seluruh makhluknya, inilah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Nah, sehingga Ar-Rahman tidak boleh dinamakan, ya, seorang selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dinamakan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim, ya, Nabi juga disifati dengan sifat Rahim. Nah, sifati dengan sifat Ar-Rahim. Naam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Naam, bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, jadi Rasul disebut dengan, ya, Rauf dan Rahim. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Rahman menunjukkan pada rahmat yang luas meliputi seluruh makhluknya. Ar-Rahim menunjukkan pada rahmat yang spesial yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Berikut kami bacakan dan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk dari saudara kita Pak Nana di Pondok Gede yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, termasuk dosa besar atau dosa kecilkah apabila seseorang menentukan nama dan sifat Allah yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik. Terima kasih kepada Pak Nana, ya, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Apakah termasuk dosa besar seorang menetapkan nama atau sifat yang tidak tertera dalam Al-Quran dan hadis? Jawabannya bahwa tidak diragukan bahwa berbicara tentang Allah, ya, atau tentang agama Allah tanpa ilmu yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran, dalam hadis, merupakan min kaba'irudz dzunub, merupakan dosa besar. Sehingga tadi kita sampaikan, Allah menggandengkan larangan dari berbuat syirik yang digandengkan dengan larangan berkata, berbicara, ya, dalam agama tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Naam, wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi Allah mengharamkan semua perbuatan keji mungkar yang tampak dan tersembunyi, dosa, kezaliman, berbuat syirik, dan mengatakan sesuatu atas nama Allah. Mengatakan sesuatu atas nama Allah, ya, atau mengatakan sesuatu, ya, 'ala Allah, atas nama Allah yang tidak berlandaskan ilmu. Maka tidak diragukan orang yang berbicara menetapkan nama atau sifat tanpa landasan dalil yang sahih, sorih, yang sorih, sahih, yang nyata dan sahih, maka jelas telah terjun ke perbuatan taqawul ala Allah bighairi ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Maka itu termasuk dosa besar, karena Allah menggandengkannya
ya dengan perbuatan syirik. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya dan kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Saudara Ridwan di Kalimantan Timur. Ustadz, bagaimana penjelasan dari sifat Allah al-awwal dan al-akhir? Silakan Ustadz. Taib. Khotal iman fa rahimakumullah. Terima kasih kepada Saudara Ridwan di Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Jadi maksud dari nama Allah al-awwal wal-akhir. Al-awwal ya menunjukkan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-awwaliyah, yaitu al-awwaliyah al-azaliyah, al-azali, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang tidak didahului oleh suatu apapun. Tapi Allah lah yang ada ya secara mutlak, wujud, al-azali, al-awwal. Maka di dalam hadis sebutkan di syarah dan dijelaskan Rasulullah SAW, antal awwalu wa laysa qablaka syai'. Itu tafsirannya. Rasul menjelaskan, antal awwal, engkau Allah yang maha awal. Yang maha awal, wa laysa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ini namakan para ulama al-wujud al-azali. Nah. Kemudian al-akhir, wa antal akhir wa laysa ba'daka syai'. Antal akhir, maka tidak ada sesuatu setelahmu. Berarti Allah yang maha kekal. Ya. Allah maha kekal. Maka al-azali al-sarmadi, kekal abadi. Ya, karena Allah menjelaskan Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, semua yang ada di permukaan bumi akan sirna, akan fana, maka tiada yang kekal yang kecuali hanya Allah, yaitu wajhu rabbik, wajah Rabbmu yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud. Jadi Rasul yang menjelaskan, antal awwalu wa laysa qablaka syai' wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai'. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan, baik itu dari via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustadz. Nah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebagai ikhtitam penutup pada kesempatan kali ini, saya secara pribadi mengingatkan diri sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan yang sungguh semua kita merindukan kedatangannya. Tentu dia pasti akan datang. Tapi satu hal yang tidak bisa dipastikan, apakah kita akan bisa bersua dengannya. Oleh karena itu, selalulah memohon kepada Allah, mohon perlindungan, memohon kenikmatan. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memberkahi waktu kita, umur kita, dan Allah muliakan kita dengan bulan yang penuh berkah. Allahumma balighna Ramadan wa nahnu fi sihatin wa afiyatin ya rabbal alamin. Oleh karena itu persiapkan diri. Karena tidak cukup yang sekedar bersua dengan Ramadan, kemudian tidak ada bekal persiapan diri. Maka orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang akan siap untuk berjuang di bulan yang penuh berkah, kurang lebih 15 hari lagi, adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Dan di bulan Sya'ban ini, dia tingkatkan kualitas imannya, kualitas ketakwaannya, sehingga betul-betul, dan juga dia sucikan hatinya, sehingga betul-betul siap, dan dia mempersiapkan bekal ilmunya, sehingga betul-betul siap untuk beribadah dan berjuang di bulan yang penuh berkah. Maka di antara hal yang harus dipersiapkan, banyak berpuasa, bertobat kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma a'inna
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.